Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan sedikit tentang subnetting. Sebelumnya, perkenalkan dulu, saya Nila Mirnawati dengan NIM 20512014027 dari kelas TIA 2020. Yang pertama, pengertian subnetting. Apa sih itu subnetting? Subnetting adalah proses membagi sebuah network menjadi beberapa subnetwork. Subnetting hanya dilakukan pada IP address kelas A, kelas B, dan kelas C. Dengan subnetting akan menciptakan beberapa network tambahan, tetapi mengurangi jumlah maksimum host yang ada dalam tiap network tersebut. Prinsip subnetting adalah memperbanyak network ID dari suatu network ID yang sudah ada, di mana sebagian host ID dikorbankan untuk digunakan dalam membuat ID host tambahan. Selanjutnya yaitu yang kedua, tujuan subnetting. Tujuan subnetting yang pertama yaitu mengefisiensikan pengalamatan, misal untuk jaringan yang hanya mempunyai 10 host. Kalau kita menggunakan kelas C saja terdapat 254 dikurangi 10 yaitu sama dengan 244 alamat yang tidak terpakai. Yang kedua, membagi satu kelas network atas sejumlah satu network dengan arti membagi suatu kelas jaringan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Yang ketiga, menempatkan suatu host apakah berada dalam satu jaringan atau tidak, untuk mengatasi masalah perbedaan hardware dengan topologi fisik jaringan. Yang keempat atau yang terakhir adalah meningkatkan security dan mengurangi terjadinya kongesti atau penimbunan akibat terlalu banyaknya host dalam suatu network. Yang ketiga yaitu simulation subnetting. Berikut adalah video dari simulasi atau simulation subnetting menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Berikut adalah simulasinya. Langkah yang pertama, tambahkan 6 PC. PC yang ke-0 ini akan saya hapus karena saya menggunakan PC yang pertama sampai ke-6. Saya susun terlebih dahulu biar rapi. Oke, yang selanjutnya tambahkan 2 switch. Saya menggunakan yang PT switch. Ditaruh di atas PC 1 sampai 3 dan PC 4 sampai 6. Nah, kemudian tambahkan 1 buah router. Saya menggunakan yang PT juga. Setelah itu, sambungkan menggunakan kabel otomatis yang berwarna oranye seperti Twitter ini. Disambungkan dari switch ke PC. Dan disambungkan dari router ke switch. Sebentar, saya perbaiki dulu. Dari router ke switch. Nah, kemudian kita akan memberi IP di setiap PC. PC yang pertama
menggunakan IP 192.168.1.1. Kemudian di enter. Subnet masknya menggunakan 192. Nah, di sini gateway-nya juga saya isi menggunakan 192.168. Bentar. .1.10. Kemudian berikutnya PC yang kedua menggunakan IP 192.168.1.2. Subnet masknya sama 192. Kemudian gateway-nya pun juga sama 192.168.1.10. Berikutnya PC yang ketiga. PC yang ketiga menggunakan IP 1.3. Subnet masknya juga sama, tapi bedanya di PC 3 ini tidak diisi gateway. Oke, berikutnya PC yang keempat. Karena aturan subnettingnya yaitu PC keempat itu rank 64 sampai dengan 127, jadi saya menggunakan PC 4 ini 1.65. Subnetnya tetap sama, tetapi gateway-nya di sini saya menggunakan 100, yaitu 192.168.1.100. Kemudian PC yang ke-6 saya isi IP dengan IP 192.168.1.65. Mohon maaf 66. Gateway subnet masknya sama, tetapi di PC 5 ini tidak ada gateway-nya, jadi biarkan 00. Kemudian PC yang terakhir, PC 6 menggunakan IP 67, yaitu 192.168.1.67. Di PC yang ke-6 ini juga tidak memiliki gateway. Oke, kemudian di router kabelnya masih berwarna merah, jadi kita on-kan terlebih dahulu. Di fast ethernet 0 dan fast ethernet 1 kita on-kan terlebih dahulu. Kemudian kabel akan berwarna hijau. Kita tunggu sebentar. Oke, semua kabel sudah berwarna hijau. Kemudian router diberi IP di fast rate 0 dengan IP 192.168.1.10. Subnet masknya tetap 192. Kemudian di fast ethernet 0/1 diberi IP 192.168.1.100. Berikutnya, beralih ke mode simulation. Klik show all ini, soalan, terus klik edit filter, dicentang yang ICMP. Nah,
Selanjutnya saya akan mengirim pesan dari PC1 ke PC3. Kemudian saya coba jalankan apakah berjalan dengan lancar atau tidak. Oke, dari PC1 ke switch, dari switch ke PC3. Kemudian saya kembalikan lagi dari PC3 ke switch dan ke PC yang pertama. Nah, di sini sudah ada tanda centang berarti berhasil. Oke, sebelumnya di delete dulu skenario-nya. Saya akan mengirimkan paket Simple PDU lagi dari PC yang pertama ke PC 4. Saya akan coba jalankan. Nah, kenapa bertanda silang? Ini sudah hal biasa. Kita ulangi lagi. Sebelumnya di reset simulation terlebih dahulu. Nah, kita ulang lagi dari awal. Dijalankan lagi dari awal. Apakah bisa menuju ke PC 4? Oke, bisa ternyata. Nah, kemudian saya kembalikan lagi ke PC yang pertama. Nah, bertanda centang berarti berhasil. Di delete lagi, kemudian saya akan mengirimkan paket Simple PDU dari PC 2 ke PC kelima. Saya coba jalankan. Nah, ini sama seperti yang tadi, jadi di reset simulation terlebih dahulu, diulangi lagi dari awal. Menuju PC 5. Nah, kenapa di PC 5 ini terdapat tanda silang atau X? Karena PC 5 ini tidak memiliki gateway. Jadi, bisa langsung di delete skenario-nya, kemudian lanjut dari PC ketiga ke PC yang ke-6. Nah, dari PC ketiga, dari PC awal pun sudah tidak bisa karena PC 3 dan PC 6 itu tidak memiliki gateway, jadi tidak bisa mengirimkan pesan. Langkah selanjutnya yaitu pindah ke mode real time. Kemudian saya akan tracing di PC 1 di command prompt dengan mengetikkan tracer IP tujuan, yaitu IP dari PC ketiga 192.168.1.3. Kemudian di enter. Nah, kalau tampilannya seperti ini berarti berhasil pengirim paketnya tadi. Kemudian tracing lagi ke PC yang ke-4. Nah, sudah berhasil. Kemudian tracing lagi dari PC kedua ke PC ke-5. Klik di command prompt tracer IP tujuan, yaitu IP yang PC kelima 192.168.1.66. Tunggu sebentar. Nah, di sini ada request timeout karena permasalahannya sama seperti tadi, karena PC yang kelima tidak memiliki gateway. Oke, tracing yang terakhir yaitu PC ketiga ke PC ke-6. Klik tracer IP tujuan yaitu 192.168.1.67. Kelihatannya di sini request timeout karena PC 3 dan PC 6 itu tidak memiliki gateway. Jadi hasil tracingnya pun request timeout. Seperti tadi, hasil dari kirim paketnya
bertanda silang. Oke, berikut adalah simulasi subnetting sedikit dari saya. Masih ada kekurangan banyak, kurang lebihnya saya mohon maaf. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan dan jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.